sesuatu yang tercela dari syair itu, yaitu syair yang berisi sesuatu yang keji, yang jelek, ya, perendahan dan seterusnya, itu baru dilarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah. Saya mendapatkan kiriman screenshot status seseorang yang masih berkaitan tentang masalah nyanyian atau musik, dimana di status ini mungkin maksudnya beliau ingin menyampaikan hukum masalah nyanyian serta celaan orang yang mendengarkan nyanyian ya secara mutlak. Mungkin ini masih berkaitan erat dengan kasus Ustadz Adi Hidayat hafizahullah ta'ala. Jadi mungkin diarahkan ke sana juga untuk membantah daripada Ustadz Adi Hidayat. Ini saya bacakan bunyi statusnya dan nanti kita akan tanggapi secara ilmiah seperlunya, ya, tidak terlalu panjang tapi juga tidak terlalu pendek. Di status ini disebutkan, ditulis, untukmu yang suka nyanyian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabda, la ayam tali'a batnu ahadikum sadidan khairul lahu min ayam tali'a syi'ran. Ini hadis dalam riwayat Imam Bukhari, kemudian diterjemahkan, lebih baik perut seseorang dipenuhi nanah daripada dipenuhi syair dalam kurung nyanyian. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang tertulis di status ini dengan redaksi seperti itu mungkin diriwayatkan secara makna, ya. Tapi kalau kita mengacu langsung ke Sahih Bukhari-nya, redaksinya tidak seperti itu sebenarnya. Ada sedikit perbedaan. Jadi kalau dalam redaksi Sahih Al-Bukhari itu dengan redaksi atau kalimat la ayam tali'a jawfu rajulin qayhan yarihi khairu min ayam tali'a syi'ran, atau yarihi au yariyahu sebagian ulama. Jadi itu lebih ada sedikit perbedaan kalau kita lihat dari redaksi yang dinukil di status ini, ya. Jadi kalau yang di Sahih Bukhari itu sebagaimana yang sudah saya baca tadi. Wallahu ta'ala, mungkin beliau meriwayatkan secara makna atau mungkin beliau menukil dari kitab lain, bukan langsung merujuk ke kitab induknya yaitu Sahih Al-Bukhari. Kemudian bahwasanya beliau membawakan hadis ini di status ini untuk mencela hukum seorang yang mendengarkan nyanyian, karena di kalimat atas kan disebutkan untukmu yang suka nyanyian. Tetapi sungguh aneh ketika kemudian beliau ini berdalil dengan satu hadis, yang hadis itu berbicara tentang syair. Jadi ingin menyanggah atau membahas tentang celaan hukum orang mendengarkan nyanyian, tapi hadisnya itu tentang syair. Jadi ini penempatan dalil yang tidak pada tempatnya, keliru di sini. Dan ini sering terjadi. Berapa banyak dalil-dalil yang valid, yang sahih sebenarnya, ya, tapi penempatannya keliru, ya. Penggunaan pendalilannya itu keliru, karena hadis itu mungkin bermakna A, tapi kemudian digunakan untuk sesuatu B. Jadi tidak nyambung, karena dua hal berbeda. Dalilnya menunjukkan seperti ini, tapi penggunaannya itu seperti itu, ya. Ini sering kali terjadi, bahkan tidak hanya dalam masalah hadis, bahkan juga beberapa ayat Al-Quranul Karim, kadang maknanya A tapi digunakan untuk berdalil B, maknanya C tapi digunakan untuk berdalil D, termasuk dalam beberapa hadis Nabi Muhammad SAW. Maka ini hendaknya menjadi perhatian kita semua, ya, terutama para dai, untuk lebih hati-hati ketika akan menggunakan dalil
harus dicermati benar, harus merujuk kepada penjelasan para ulama ya, supaya dalil yang sahih itu juga bisa ditempatkan di tempat yang benar, istidlalnya itu benar. Di dalam hadis ini disebutkan tuh syair, bukan nyanyian. Coba kita perhatikan ya, kita baca lagi redaksinya. Rasulullah SAW sabda, la ayam tali ajaufu rajulin kaihan yarihi au yariyahu khairum min ayam tali asyiran. Perut seseorang penuh dengan nanah yang yarihi au wa yariyahu, yang nanah itu kemudian merusak perutnya, itu masih lebih baik daripada penuh dengan syair. Perut itu penuh dengan syair. Nah, di kalimat hadis ini disebutkan syair. Syair itu kemudian diterjemahkan nyanyian. Disebutkan dalam status tadi ya, dipenuhi syair dalam kurung nyanyian. Jadi ini membawa syair kepada makna nyanyian. Ini jelas-jelas keliru dari sisi ini ya. Apalagi begini ya, beliau ini dan mungkin komunitas beliau itu kan termasuk orang-orang yang mengingkari adanya keterkaitan antara syair, nyanyian, dan musik secara mutlak. Mereka ini meyakini bahwasanya syair, kemudian nyanyian dan musik itu sesuatu yang berbeda, satu dengan yang lainnya, tidak ada hubungannya sama sekali. Makanya kan mereka menyerang Ustadz Adi Hidayat hafizahullah ta'ala yang menyatakan bahwa tiga hal ini punya kaitan yang sangat erat ya, punya unsur-unsur yang sama, yaitu nada-nada, adanya nada-nada dan irama-irama serta ketukan-ketukan. Ini sekali lagi kita bicara pembahasan itu syair dalam bahasa Arab, karena di sini hadis Nabi, tentu Nabi syairnya harus dibawa kepada makna syair di zaman Rasulullah SAW, bukan syair dalam bahasa Indonesia ya. Lah ini kalau sebelumnya mereka ini berpendapat yang begitu keras sekali bahwasanya syair itu bukan nyanyian, nyanyian itu bukan musik, itu beda. Tapi di dalam konteks status ini, beliau secara tidak langsung atau secara tidak sadar menyamakan syair dengan nyanyian. Buktinya syair diterjemahkan dalam kurung nyanyian ya. Ini jadi beliau ini atau status ini disusun ya, disusun dengan di atas satu pemahaman, yang pemahaman itu sudah runtuh sebelumnya. Artinya begini, beliau ini membuat status yang status itu disalahkan oleh beliau sendiri sebelumnya, karena nyanyian bukan syair, syair bukan nyanyian, tapi di status ini diterjemahkan syair sebagai nyanyian. Jadi status ini sudah batal, sudah salah, sudah runtuh, diruntuhkan oleh beliau sendiri dengan qawaid atau kaidah atau pemahaman sebelumnya. Maka ini namanya inkonsisten, tidak konsisten, dan memang ciri khas daripada satu kesalahan itu adalah tidak konsisten. Dalam praduga saya ya, dalam praduga kami, beliau terjemahkan syair dengan nyanyian itu mungkin ya, mungkin beliau ini kalau memang diterjemahkan dengan syair, takut karena syair itu nantinya akan menabrak banyak pihak yang melakukannya ya, sehingga nanti takutnya malah keliru gitu lah. Karena kalau syair itu hukumnya nanti lebih ringan atau bahkan secara umum itu dibolehkan, beda dengan nyanyian atau musik, makanya terus diganti seperti itu. Nah, ini satu kesalahan yang sangat fatal sekali yang perlu untuk diluruskan. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau hadis ini kemudian diterjemahkan, diartikan kata syair itu dengan nyanyian, itu sangat berbahaya karena nantinya akan banyak pihak-pihak yang terkena ancaman dalam hadis ini, ancaman yang sangat keras dalam hadis ini. Syair yang dimaksud di dalam hadis itu bukanlah syair secara mutlak atau syair yang diterjemahkan nyanyian tadi secara mutlak, tapi yang dimaksud syair di sini ya benar-benar syair dalam bahasa Arab, syair
yang dikenal di zaman Rasul, di zaman sebelumnya, di zaman setelahnya, di sana bukan puisi ya, syair dalam bahasa Arab. Syair yang diancam dalam hadis ini itu tidak berlaku mutlak, tapi untuk syair-syair yang berisi kejelekan atau syair-syair yang berisi hal-hal yang melanggar syariat, itu yang dimaksud. Adapun syair-syair yang baik, yang bagus, yang bermanfaat, membela Allah dan Rasulnya, membela agama atau yang semisalnya, ya, atau ada tuntunan kebaikan di situ atau media dakwah di situ, maka diperbolehkan. Coba kita lihat dalam Fathul Bari, di situ dijelaskan oleh Al-Hafidhu Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala, Fathul Bari jilid 10 halaman 549. Beliau rahimallahu taala mengatakan, wa qauluhu syi'ran zahiruhu al-umumu fi kulli syi'rin lakinnahu makhsusun bima lam yakun madhan haqqan ka madhillah wa rasulihi wa mastamala ala dzikri wa zuhdi wa syairil mawa'idhi mimma la ifrata fihi. Artinya, ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam syair dalam hadis di atas itu zahirnya bersifat umum untuk setiap syair, akan tetapi kata ini sudah dikhususkan, sudah maksus, keumumannya itu sudah dipersempit, bahwa yang dimaksud itu bukan semua syair. Dikeluarkan darinya apa? Yang tidak terkena ancaman ini syair-syair yang ada pujian-pujian kebaikan kepada Allah, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan apa yang dikandung tentang masalah zikir, tentang zuhud, tentang seluruh mawa'id, seluruh nasihat-nasihat yang tidak ada ifrat, tidak ada sifat melampaui batas di dalamnya. Ya, jadi itu bukan semua syair ya yang tidak cuma nyanyian tadi ya, tapi hanya khusus yang syair-syair yang berisi kejelekan. Kalau yang bagus maka tidak terkena ancaman dalam hadis di atas. Juga ini ditambah keterangan Imam Nawawi rahimallahu taala dalam Syarhu Sahih Muslim jilid 15 halaman 14, jilid 15 halaman 14. Wa qala al-ulama ukafatan huwa mubahun ma lam yakun fihi fuhsyun wa nahwuhu qalu wa huwa kalamun hasanuhu hasanun wa qabihuhu qabihun wa hadha huwa shawabu. Faqad sami'an nabi sallallahu alaihi wasallam syi'ra wastansyadahu wa amara bihi hasana fi ja'il musyrikina wa ansyadahu ashabuhu bihadratihi fil asfari wa ghairiha wa ansyadahu al-khulafa'u wa a'immatu sahabati wa fudola'u as-salafi walam yungkiru ahadun minhum ala itlaqihi wa innama ankaru al-madhmuma minhu wa huwa al-fuhsyu wa nahwu. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala bahwa semua ulama, al-ulama ukafatan, semua ulama itu berpendapat bahwa syair itu hukum asalnya mubah selama di dalamnya tidak ada kalimat-kalimat, kata-kata yang keji atau yang semisalnya. Ya, makanya mereka mengatakan bahwa syair itu satu kalam, satu kalimat. Kalau dia itu baik ya baik, kalau jelek ya jelek, gitu ya. Dan ini yang benar, pendapat yang benar adalah seperti ini. Kenapa? Karena kalau kita haramkan mutlak seperti dalam status itu kan nggak ada perincian, berarti syair itu atau nyanyian menurut terjemahan beliau itu berarti haram mutlak gitu. Padahal tidak seperti itu. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan syair. Hadis-hadisnya sahih. Beliau juga meminta ya syair, meminta seseorang untuk bersyair. Kemudian beliau memerintahkan Hasan bin Thabit untuk bersyair, ya, untuk bersyair, karena beliau itu penyair Rasulullah SAW, ya, dalam untuk mengejek orang-orang musyrikin waktu itu. Para sahabat juga bersyair, ya, dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW dalam kondisi safar ataupun selainnya. Kemudian khulafa al-arba'ah, ya, para sahabat yang 4, khalifah yang 4 itu juga bersyair. Para imam-imam, pemimpin-pemimpin para sahabat juga bersyair. Dan fudola as-salaf, para imam-imam salaf yang dimuliakan juga bersyair.
dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengingkari akan hal ini. Jadi mereka itu hanya mengingkari sesuatu yang tercela dari syair itu, yaitu syair yang berisi sesuatu yang keji, yang jelek, ya, perendahan dan seterusnya, itu baru dilarang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu di sini perlu kita tegaskan bahwasanya status yang sudah kami lampirkan tadi itu tidak benar, baik secara pengertian ya atau secara istimbat hukum. Ya, semoga apa yang kami luruskan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita sekalian, memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk menapaki Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus, jalan ahli sunnah wal jamaah as-salafiyah sampai akhir hayat kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.